Shalom, ibu-ibu saudara sekalian semua yang ada di Jakarta House of Prayer. Puji nama Tuhan, kali ini kita bertemu untuk yang kedua kalinya untuk pertemuan langsung di Jakarta yang kita sebut Jakarta House of Prayer. Saat ini saya ingin memberikan satu sharing firman Tuhan singkat dan padat saudara-saudara, karena saya harus mengejar pesawat saya. Saya saat ini ada di Texas, lagi ada di ruangan hotel saya. Di depan saya ada jalan tol, saudara, dan saya sekitar jam 12.30 saya harus check out dari kamar saya dan harus pergi ke airport. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa berlama-lama. Yuk, mari kita baca di dalam firman Tuhan di 2 Tawarik. Saya berikan judul pada saat ini dari yang terambil dari 2 Tawarik 26, saudara-saudara, kisah tentang Raja Uzia. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertemuan saat ini, Bapa, yang Kau izinkan bertemu semua, Tuhan Yesus, keluarga dari Hannah Hansen Ministry International yang ada di Jakarta, Tuhan Yesus, Jakarta House of Prayer. Bapak, biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau hadir Bapak di dalam acara doa ini Bapak, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Bapak, kami hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba, biarlah pengurapan yang baru, pengurapan yang daripada surga turun atas hamba. Berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian Tuhan, pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan juga Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya Tuhan Yesus Engkau juga menyatakan kuasa dan pengertian daripada firman-Mu Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu. Kiranya kami semua boleh belajar Tuhan dari firman-Mu ya Bapa, agar kami semua dalam hidup kami berakhir dengan happy ending dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Ibu Donda yang setia untuk melaksanakan pelayanan ini, sekalipun saya tidak ada, sekalipun saya tidak hadir saudara-saudara secara fisik. Namun seperti Paulus mengatakan bahwa Rohku ada bersama-sama dengan engkau. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, kalau tidak salah, kalau nggak di Efesus, di Korintus, saudara-saudara, bahwa dia juga memiliki kuasa yang sama pada saat dia hadir waktu secara fisik maupun tidak hadir secara fisik, namun secara roh dia hadir bersama-sama. Kuasa otoritasnya tidak tetap sama, karena saudara-saudara, Tuhan tidak dibatasi dan Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu, dimensi, dan tempat. Demikian juga saat ini, sekalipun saya ada di Texas, sekalipun videonya sudah pre-recorded, namun saya percaya tidak ada waktu limit, time limit, maupun saudara ya, maupun dimensi yang membatasi kita. Kita hadir saat ini bersama-sama di dalam Roh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pesan saya, tetaplah setia di dalam berdoa, karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi ketika umat Tuhan bersahati, bersatu untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa. Di tengah-tengah kita ada Roh Kudus, saudara, dan kita mesti percaya akan hal ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja kita buka di dalam 2 Tawarik 26. Ya, 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Ini adalah tentang kehidupan Raja Uzia, saudara. Raja Uzia adalah salah satu raja Israel. Sebentar saudara ya. Mohon maaf saudara, dia bukan raja dari Israel
tapi dia adalah dari Yehuda. Jadi Israel terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Yehuda itu Israel Selatan. Ya memang dia dari Israel, tapi Israel Selatan. Oke, saudara ya. Nah, Raja Uzia ini adalah salah satu raja yang memerintah pada saat itu. Nabi atau imam yang mendampingi dia adalah Zakaria, ya. Nah, Zakaria ini adalah nabi atau juga imam yang berfungsi sebagai nabi dan imam pada saat itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam raja-raja selalu ada para imam-imam atau para nabi yang mendampingi para raja-raja Israel. Dan ini selalu ada tidak hanya pada spiritual people atau hanya orang-orang Israel, tetapi juga untuk semua orang-orang di luar orang Kristen atau di luar Israel juga selalu ada nabi dan imam-imam mereka. Kita tahu bahwa di Firaun memiliki banyak, saudara ya, para imam-imam dan para nabi-nabi palsu mereka yang menyertai. Dan juga di Jezebel, ya, Isabel juga memiliki sekitar 400 nabi-nabi yang makan bersama dengan dia dari mejanya, saudara. Jadi kita melihat bahwa dalam satu pemerintahan selalu ada spiritual counselor atau otoritas rohani yang selalu memberikan nasihat atau mengarahkan para pemimpin-pemimpin negeri atau raja-raja, saudara-saudara. Di mana ada pemimpin, di situ ada selalu spiritual counselor, saudara-saudara. Jadi ini adalah merupakan satu tatanan yang sudah berlangsung dari zaman dahulu. Kita tahu bahwa Presiden Pak Jokowi juga pasti ada spiritual counselor-nya, saudara-saudara, ya. Baik, saudara, apa yang sedang terjadi? Judul yang saya berikan pada hari ini adalah dari kehormatan menjadi kehinaan. Ada apa, saudara? Kenapa dari kehormatan menjadi kehinaan? Nah, saudara, ini adalah satu kisah tragis seorang raja bangsa Israel, Yehuda, saudara, yang memulai kerajaannya, memulai hidupnya, memulai pemerintahannya dengan baik, dengan roh, bersama dengan Tuhan. Tetapi mengakhirinya, saudara-saudara, dengan sad ending atau dengan tragic ending, yaitu dari kehormatan kepada kehinaan. Ada apa sebenarnya? Nah, sebelumnya saudara, mari kita belajar dari awal daripada hidup Raja Uzia selama memerintah. Kita baca, saudara ya, di ayat 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Jadi saudara, Raja Uzia ini memulai karirnya sebagai raja di dalam pemerintahan Yehuda sangat muda, 16 tahun sudah jadi raja, saudara-saudara ya, dan dia menggantikan bapaknya yang bernama Amazia. Nah, saudara, Amazia bapaknya adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Kebanyakan raja-raja dari Yehuda, mereka itu masih melakukan banyak hal-hal yang baik di mata Tuhan. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang setia, orang yang religius gitu ya, kepada Tuhan, dari Raja Yehuda, Israel Selatan. Nah, saudara, Uzia mengikuti jejak bapaknya. Ketika Amazia sudah selesai kembali kepada Tuhan, saudara, maka Uzia naik pangkat, naik kepada pemerintahan raja. Dan pada waktu itu dia berusia 16 tahun. Anak saya baru lulus 17 tahun. Kalau di Indonesia kita ada kata sweet 17 gitu ya, saudara-saudara. The most usia yang paling romantik atau usia yang paling baik, karena mereka baru memasuki masa dewasa gitu loh, saudara, dari remaja ke masa dewasa. Nah, saudara, kalau di Amerika bukan 17,
Tapi ternyata 16, makanya dikatakan Sweet 16. Jadi acara pesta besarnya itu sebenarnya dirayakan bukan tanggal 17, tapi tanggal 16, saudara-saudara. Lalu kira-kira seperti itulah Sweet 16, Uzia naik pangkat menjadi pemerintah atau menjadi raja di Yehuda. Nah saudara, awal-awal karirnya dia memulainya dengan baik. Dia memulainya bersama dengan Tuhan, memulai kerajaannya, pemerintahannya dengan roh, gitu ya. Ada di Alkitab mengatakan memulai dengan roh. Nah, saudara, kita baca di ayat 4, ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Nah, saudara, ada Alkitab mengatakan sebagaimana bapaknya, demikianlah anaknya. Air cucuran jatuh ke dalam penampungannya, katanya kalau tidak salah gitu ya. Like father, like son. Jadi saudara, di mana ada bobot yang baik, di situ ada bibit yang baik. Ketika seorang pemimpin atau seorang kepala rumah tangga bapak mengikut Tuhan, saya pasti ada legasi yang ditinggalkan dan yang diturunkan kepada anak-anaknya. Kita sebagai ibu ya, atau juga bagi saudara yang menonton, kalau saudara adalah bapak rumah tangga, apapun yang saudara lakukan, sesuatu yang baik ketika saudara lakukan di dalam rumah tangga, maka saudara, kebiasaan yang baik tersebut yang saudara lakukan di dalam rumah tangga ataupun ibu, pasti saudara akan jatuh juga turun juga kepada anak-anak kita, ya. Air cucuran jatuh ke dalam penampungannya. Like father, like son, like mother, like daughter. Saudara, saya pintar masak. Nah, yang baik ini yang saya lakukan ternyata turun kepada anak-anak cewek saya, Lizzie, Daniela. Mereka menjadi pemasak-pemasak yang handal, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai pemimpin, marilah kita membangun suatu kebiasaan yang baik, suatu pola kehidupan yang sehat, suatu yang baik dalam hidup kita, yang bisa ditiru dan dicontoh oleh anak-anak kita, dan suatu saat secara otomatis mereka akan melakukannya atau mengingatnya, saudara-saudara. Ini adalah legasi yang kita tinggalkan. Sama seperti Amazia, akhirnya pada waktu hidupnya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan pada waktu anaknya menjadi raja, turun kepada anaknya. Nah saudara, di ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, firman Tuhan ini di cerita awal-awalnya dimulai dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, saudara-saudara. Ya, pada waktu itu pendamping atau kanselor rohani daripada Uzia adalah Nabi Zakaria, saudara-saudara ya, pendamping rohaninya atau kan spiritual counselornya. Dan spiritual counselor bergunanya adalah untuk mengajarkan para raja agar mereka takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan siapa pemimpin yang kita ikutin. Pemimpin yang kita ikutin, saudara-saudara, akan menentukan kualitas daripada kepemimpinan kita. Saudara-saudara harus mengenal betul pemimpin yang saudara ikutin, gaya hidupnya, pola hidupnya, dedikasinya kepada Tuhan, komitmennya, kesetiaannya kepada keluarga. Kita hendaknya jangan hanya mencari pemimpin yang tenar, tetapi dia tidak menjadi contoh di dalam rumah tangga. Dia tidak menjadi contoh di dalam bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik. Ya, dia memang tenar, banyak followersnya, namanya hebat, khotbahnya bagus, atau juga pamornya luar biasa. Tetapi saudara-saudara, hidup mereka kita tidak tahu. Itu sebabnya Yesus turun datang ke dunia ini, dan dia memilih 12 murid, dan hidup bersama dengan mereka, supaya dia bisa menurunkan pola hidup yang baik, cara hidup yang baik, yang bisa dilihat oleh murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa meniru, mencontoh, dan mengikuti teladan, meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana pagi-pagi Tuhan Yesus sudah naik ke bukit berdoa, dan murid-murid tahu bahwa
kekuatan daripada Tuhan Yesus, kekuasaan daripada Tuhan Yesus yang membedakan Tuhan Yesus daripada pemimpin-pemimpin Yahudi lainnya adalah hubungannya dengan Bapa, yaitu di dalam kehidupan doanya. Sehingga murid-muridnya mengatakan, Tuhan, ajarkanlah kami bagaimana berdoa. Karena mereka melihat itu adalah rahasia daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di mana ada pemimpin yang di mana ada pemimpin yang baik, di samping mereka ada counselor yang baik, spiritual counselor yang baik, saudara-saudara. Ya, nah kita melihat apa legasi-legasi yang telah dilakukan oleh Uzia. Yang pertama adalah dia, saudara, kita lihat bahwa kondisi rohaninya itu pada waktu itu diawali dengan kondisi rohani yang sangat baik. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mengikuti jejak bapaknya. Nah, saudara-saudara, kesuksesan rohaninya kita bisa melihat bahwa di awal-awal kesuksesan rohaninya, kurang minum nih saudara, sebentar ya. Saya minum sebentar. Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada padanya sebagai hasil dari kesetiaan Uzia dalam mengikut Tuhan. Saudara, saya terlalu percaya kalau kita setia di dalam mengikut Tuhan, kalau kita selalu taat akan perintah Tuhan, kita selalu hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saya terlalu percaya itu menarik penyertaan Tuhan atas hidup kita. Dan itu juga saudara mengundang favor Tuhan, membuat Tuhan berkenan di dalam hidup kita, sehingga dia membuat apa yang kita lakukan berhasil, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur. Saya terlalu percaya perkenanan Tuhan ada di dalam hidup saya, karena apa yang saya kerjakan kebanyakan berhasil. Kalau saya masak berhasil, saudara-saudara, ya, menjadi berkat. Kalau saya mendidik anak-anak saya berhasil menjadi berkat, anak-anak saya menjadi anak-anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Walaupun tidak sempurna 100%, saudara, ya. Itu adalah Tuhan izinkan semua itu terjadi karena apa? Membuat kita itu tidak tinggal dalam kenyamanan, tapi terus berjuang melayani anak-anak kita apapun keadaannya, saudara-saudara, ya. Nah, juga ketika saya berkebun, saudara bisa lihat hasil-hasil dari kebun saya, saudara. Di awal-awalnya saya pikir, aduh mungkin ini nggak berhasil, mungkin tahun ini cuma percobaan. Tapi ternyata saudara, buah-buah tangan saya berhasil. Hasil-hasil kebun saya, saudara, kebanyakan. Hasilnya berlimpah sampai bisa menjadi berkat. Nah saudara, keberhasilan hidup kita dilihat daripada apakah kita, hasil daripada hidup kita itu bisa menjadi berkat nggak buat orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain tidak. Nah saudara, puji Tuhan, hasil-hasil kebun saya sudah bisa menjadi berkat buat orang lain, berkat buat pendeta saya, berkat buat anak-anak muda yang datang ke rumah saya, mereka boleh menikmatinya, saudara-saudara. Dan kami akan berbagi juga dengan tetangga untuk barter, ya saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ada satu kebanggaan dan satu bukti bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam hidup saya, ada di dalam apapun yang saya kerjakan. Dan saya berdoa supaya saudara juga boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Apapun yang saudara kerjakan, pelayanan, pekerjaan, pelayanan di rumah, melayani keluarga, berhasil, saudara-saudara. Ini adalah bukti daripada penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan ada pada kita. Dan kita melihat bahwa ini terjadi di dalam hidup Uzia. Nah saudara, di balik seorang pembesar atau seorang pemimpin, selalu ada great spiritual counselor dan mentor dan advisor yang bisa melihat dan mengarahkan kemana seorang pemimpin harus pergi dan bergerak. Di balik seorang pemimpin, seorang presiden, seorang pemerintah, seorang raja yang besar, saudara, selalu ada imam-imam rohani, selalu ada nabi-nabi yang diurapin Tuhan, yang Tuhan kirimkan untuk memimpin dan mengarahkan dan menuntun dan mendampingi para raja-raja atau pemimpin-pemimpin negara ini, saudara-saudara. Nah, perhatikan di dalam hidupmu. Kalau saudara ingin menjadi besar, kalau saudara ingin menjadi great leader, saudara harus memiliki juga great counselor. Saudara harus juga memiliki counselor yang takut akan Tuhan. Nggak cuma bisa ngomongin kepada saudara, this is how you have to do. Nggak cuma lecture kepada saudara, tetapi beliau sendiri pun adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Keberhasilan kepemimpinan kita juga akan tergantung daripada orang-orang di sekeliling kita. Nasihat-nasihat yang kita dengar dari siapa? Siapa orang-orang yang kita dengarkan? Siapa orang-orang yang mencurahkan hidupnya kepada kita, saudara-saudara? Amin. Perhatikan siapa yang ada di sekelilingmu, siapa yang mencurahkan hidupnya kepada engkau, siapa yang mencurahkan hidupnya dan mengimpartasikan hidupnya kepada engkau. Dan saudara, itu akan menentukan juga naik turunnya kita, saudara-saudara, ya. Salah satu, walaupun bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya, tetapi salah satu penunjang. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, yang kedua kita melihat, ya saudara, kesuksesannya yaitu secara ekonomi. Ya, kita lihat saudara bagaimana bukan di dalam ekonomi dulu, di dalam pemerintahan atau politiknya. Mari kita baca di 2 Tawarik 26 ayat 28. Orang-orang, mohon maaf saudara, sebentar. Nih saudara, 2 Tawarik 26 ayat 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim, ya, ayat 7-nya. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan politik atau pemerintahan daripada Uzia. Ketika mereka berperang, Tuhan selalu ada bersama mereka. Jadi Tuhan membuat berhasil pemerintahan daripada atau politik daripada si Raja Uzia, saudara, ya. Nah, yang berikutnya kesuksesannya di dalam ekonomi, saudara-saudara, ya. Kita baca di ayat 8-nya. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, saudara, tidak hanya dia berhasil secara politik di dalam angkatan perang, tetapi saudara-saudara, dia juga berhasil di dalam keuangan, di dalam ekonomi, di dalam financial terhadap Raja Yehuda, saudara-saudara, ya. Dan sebentar ya saudara, mohon maaf interupsi sebentar, ada yang ketuk pintu saudara. Nah saudara, kita lanjut lagi. Kita lihat saudara, bagaimana bangsa-bangsa tunduk kepada Raja Uzia. Bangsa lain membayar upeti atau pajak kepada pemerintahannya. Kebijakan diplomasi dengan bangsa lain membuat suku Yehuda mengalami ekonomi booming, mengalami kemajuan ekonomi. Mungkin ya saudara, kalau kita bisa samakan dibanding dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya, mungkin orang-orang katakan bahwa pemerintahan Jokowi lebih baik dari sebelumnya, dan banyak orang memuji pemerintahan daripada Pak Jokowi karena ada banyak pembangunan di sana sini. Kira-kira seperti itu gambarannya ya saudara-saudara. Nah saudara, yang berikutnya adalah city development, ya, pembangunan daripada kotanya. Kita baca di 2 Tawarik 6 ayat 9. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut dan di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Saudara, pembangunan kota-kota juga mengalami kepesatan kemajuan yang besar di dalam pemerintahan Uzia. Dia membangun tembok-tembok kota, mendirikan menara-menara, gedung-gedung besar, mungkin gedung-gedung pencakar langit pada zaman itu ya saudara. Mereka mengalami expansion kok di kota mereka, booming ekonomi. Nah, bayangkan saudara-saudara, ini yang terjadi pada saat pemerintahan Uzia terjadi. Kita melihat bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu berhasil di dalam pemerintahannya. Belum lagi saudara, di agriculture, ya, di dalam pertaniannya. Di ayat 10-nya dikatakan, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di daratan rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Nah saudara, ternyata raja yang satu ini seperti saya, suka kepada agriculture, suka pada kebunan saudara, tanam-menanam, ya, perkebunan. Unik juga dia saudara-saudara, saja ini diri saya. Nah saudara-saudara, kita melihat bagaimana secara financial, secara agriculture, secara peternakan, secara city development, pembangunan kotanya, saudara, financial, semuanya berhasil. Kita melihat dengan jelas bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Raja Uzia. Tetapi saudara, ketika dia berhasil, semuanya berhasil, mungkin saudara, dia mungkin mengalami kejenuhan.
Karena apa? Kadang-kadang orang sudah ketika mereka sudah berada pada zona kenyamanan, hal-hal yang aneh mulai terjadi. Benar kan ya saudara? Kalau sudah mencapai pada puncak atas, biasanya orang bingung ngapain lagi ya? Bikin sensasi, saudara-saudara. Ya, kebanyakan hal-hal seperti ini terjadi. Nah, saudara, ternyata ini pun terjadi kepada Raja Uzia. Nah, saudara, mari kita baca di ayat Tawarik 26. Ya, terjadi yang namanya mulai penurunan rohani. Pada masa tertentu dia sudah naik pada puncak-puncaknya. Mungkin dia jenuh kali dengan kekayaannya, keberhasilannya, dia ingin melakukan sesuatu yang different, sesuatu yang beda, membuat sensasi, saudara. Ya, ada mungkin menjadi besar kepala juga. Tetapi mari kita baca apa kejatuhan yang dilakukan oleh Raja Uzia sehingga Tuhan membuat dia menggantikan kehormatannya menjadi suatu kehinaan. Ya, suatu pelajaran yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Apapun, siapapun kita, saudara-saudara. Mari kita baca di 2 Tawarik 16, 2 Tawarik 26 ayat 16-nya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa kejatuhan daripada Uzia disebabkan oleh sikap hati yang menjadi tinggi hati. Karena saudara, dia menjadi sombong, dia menjadi besar kepala, dia menjadi merasa segala sesuatunya segala kuasa, segala otoritas ada di tangannya, dan dia bisa melakukan apa saja dan melegalkan apa saja yang dia mau lakukan. Ternyata saudara, di dalam satu pemerintahan Tuhan, hal seperti ini mestinya tidak terjadi. Tuhan, sehebat-hebatnya kita dibuat Tuhan, sesukses-suksesnya kita dibuat Tuhan, tetapi Tuhan selalu membuat kita dalam suatu boundary atau garis batas. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan kebebasan atas langit, atas burung di udara, ya, atas langit, dan juga atas darat dan atas laut, semuanya diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kebebasan semuanya atas ciptaan Tuhan terhadap dunia ini, kepada Adam dan Hawa, saudara-saudara. Tapi ada satu yang Tuhan katakan, kamu boleh makan semua buah yang ada di tempat ini, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di tengah-tengah kebun itu kamu tidak boleh makan. Tuhan sehebat-hebatnya diberikan kuasa yang diberikan kepada manusia, Dia memberikan boundary. Boundary ini bagus, saudara-saudara. Untuk apa? Membedakan siapa kita, siapa Tuhan. Bahwa kita adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan. Bahwa Tuhan adalah master, Dia adalah raja, Dia adalah Tuhan. Kita adalah hambanya yang melayaninya, saudara. Boundary is good. Boundary datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau satu pemimpin mengatakan kepada kita, ini kalian boleh lakukan, ini tidak boleh lakukan, saudara, kita mesti tunduk kepada boundary tersebut. Karena boundary datangnya daripada Tuhan. Dan di boundary itu dilakukan supaya apa? Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan bisa bergerak. Sistem yang rencana Tuhan bisa bekerja dengan baik, karena Tuhan selalu bekerja di dalam order, ya, dengan order, dengan susunan, dengan tatanan ilahi. Kita sudah belajar ini di dalam sekolah kita, ya, di pelajaran doa Bapa Kami, saudara-saudara. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan boundary kepada Uzia bahwa dia adalah raja, dan dalam satu pemerintahan itu adalah satu pemerintahan yang paling tinggi. Tetapi saudara, di dalam satu pemerintahan Allah, di atas raja itu ada lagi, yaitu saudara nabi, yaitu spiritual counselor atau imam, gitu ya saudara. Makanya kita disebut imam dan priest, begitu loh saudara. Imamat yang raja nih, yaitu adalah imam. Imam juga yang memimpin, saudara-saudara. Jadi imam itu juga memimpin, imam itu juga memiliki hak dan otoritas, dan juga dia juga bisa memerintah. Dia bisa memerintah raja, mengarahkan kepada raja. Raja tidak bisa sembarangan melakukan apa saja yang dia mau. Kalau raja ingin melakukan satu keputusan, dia harus counseling dulu, meminta nasihat atau pendapat daripada imam-imam, saudara-saudara. Nah,
Ini pemerintah-pemerintah di dunia pun tahu akan hal ini, saudara. Jadi secara rohani sebenarnya pemimpin rohani itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding raja dunia. Itu sebabnya kita ini Tuhan katakan kamu adalah imamat yang raja nih. Kamu raja, yaitu memerintah di bumi ini, tapi kamu juga adalah imam bagiku. Luar biasa, kita dapat double portion. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan Kristus, kita memiliki double portion. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, kepada Uzia dia tidak diberikan seperti itu. Dia diberikan otoritas kepada Tuhan sebagai raja, pemimpin bangsanya. Dan Tuhan telah memilih saudara Azaria dan juga telah memilih Zakaria sebagai pemimpin-pemimpin rohaninya. Ternyata apa yang terjadi setelah Raja Uzia menjadi naik dan naik sampai ke puncak, akhirnya dia menjadi tinggi hati dan dia mulai melanggar batas garis ilahi dan tata susunan ilahi daripada Tuhan. Mari kita baca di ayat 17. Tetapi Imam Azaria, ya saudara. Nah, sebentar. Kita kebalik lagi ke ayat 16. Nah, dia melakukan apa yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan juga ditentukan oleh kesetiaan kita kepada manusia. Makanya dulu saya pernah bilang, saya harus menguji setiap murid-murid sebelum mereka diangkat jadi pemimpin, dipercayakan satu pelayanan. Mereka tuh harus memasuki yang namanya masa ujian, yaitu mereka juga setia kepada Allah, tidak diragukan. Pasti mereka setia kepada Tuhan. Tetapi apakah mereka adalah pemimpin yang setia juga kepada otoritas, yaitu manusia sesamanya, ya, salib itu, ya, Allah dan kita, atas dan sesama, gitu. Kasihlah Allah dan juga sesamamu, ya saudara-saudara. Nah, harus ada balance begitu. Nah, saudara, itu sebabnya saya berpikir gini, orang yang setia kepada Tuhan belum tentu setia kepada manusia, saudara-saudara. Nah, sama hal juga, orang yang setia kepada manusia belum tentu dia setia kepada Tuhan. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, pasti dia juga adalah orang-orang yang setia kepada manusia. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, tetapi di sini dikatakan Uzia berubah setia kepada Tuhan. Jadi kalau dia tidak setia kepada Tuhan, maka dia juga tidak setia kepada manusia. Kenapa orang-orang tidak setia kepada manusia? Karena kesetiaannya kepada Tuhan pun diragukan, saudara, belum teruji. Ini yang terjadi. Alkitab mengatakan dia berubah setia kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia juga tidak setia kepada sesamanya. Akhirnya apa? Dia melanggar garis batas para imam-imam. Dia tidak setia kepada imam-imamnya juga, saudara. Dan dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pembakaran ukupan, saudara, itu adalah merupakan tugas dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada para imam yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Tetap bukan kepada raja, saudara-saudara, ya. Nah, kecuali dia diperintahkan oleh raja, dia juga adalah imam yang telah dipilih begitu. Nah, saudara, si Raja Uzia, saudara, Raja Uzia akhirnya apa? Dia melanggar batas. Dia dengan seenak-enaknya memasuki bait Tuhan tanpa minta izin mungkin, tanpa menghormati imam-imam yang ada. Dia melanggar, saudara, batas, boundary-nya. Dan dia merasa dia sudah lebih hebat dari yang lain. Dia merasa karena dia raja, karena dia pemimpin, karena dia sukses, karena dia sudah besar, akhirnya dia bisa melakukan semau-maunya tanpa dia sadari bahwa apa perbuatannya telah merusak tatanan ilahinya Tuhan. Dan dia juga berlawanan dengan Tuhan. Tidak saja dia melanggar boundary, melanggar etika, kode etik daripada keimaman, kode etik rohani, saudara, di dalam kehidupan penyembahan bangsa Israel, tetapi juga, saudara, dia telah melanggar boundary daripada Tuhan, garis batas Tuhan, perintahnya Tuhan. Saudara, di ayat 17 dikatakan, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Nah, orang-orang yang tegas, saudara, ya, imam-imam ini, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia,
Engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudara, dia mungkin berpikir baik, dia ingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi apa yang kita pikir baik belum tentu berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena apa? Dia melanggar kekudusannya Tuhan, dia melanggar tatanan Tuhan, dia melanggar kode etikal penyembahan di dalam bait sucinya Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah ini saudara-saudara, akhirnya seorang pemimpin-pemimpin yang tegas, imam-imam itu juga perlu tegas, pemimpin-pemimpin rohani itu perlu tegas, para nabi-nabi juga perlu tegas, saudara. Kalau ada misalnya ya, hamba-hamba Tuhan tidak melakukan hal yang berkenan, ya para nabi-nabi memiliki kuasa, saudara, untuk menegur, tapi menegur dengan kasih, saudara-saudara. Nabi-nabi juga harus bisa menegur para gembala-gembala yang tidak tertib, gembala-gembala di dalam gereja yang tidak tertib kepada otoritas Tuhan, yang melayani seenak-enaknya, semau-maunya, memerintah semau-maunya, saudara-saudara ya. Nah, bahwa di dalam gereja Tuhan, pendeta bukanlah satu-satunya pemimpin, tetapi ada juga para imam-imam Tuhan yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan membuat 5 jawatan di dalam gereja. Jadi tidak ada one man show, saudara-saudara. Ya, cuma ada. Saat ini pun saya ada nabi-nabi yang lain berbicara kepada hidup saya. Seperti kemarin, saudara-saudara. Ada nabi yang lain. Dia berbicara, Hana, saya mendengarkan begini-gini. Saya dengarin, saudara. Saya doakan. Saya terima nasihatnya, saya terima kalau ada teguran. Saya juga pemimpin, ada pemimpin yang lain yang sama-sama board di dalam satu pelayanan. Kalau saya pernah melakukan kesalahan, saya ditegur, saya terima, saudara-saudara. Karena apa? Kita bekerja, saudara, kita menghormati garis batas atau tatanan ilahi yang sudah tentukan dalam hidup kita. Nah, saudara, lalu kita lihat di ayat 19-nya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Saudara, dia menjadi emosi dan marah kepada para imam. Mungkin dia merasa dirinya sudah lebih hebat. Mungkin dia pikir masa dirinya nggak ada yang berani yang menegur dia. Akhirnya dia menjadi kesal dan dia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, ya, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, pada saat itu, ketika Uzia melakukan apa yang tidak hormat, melanggar boundary Tuhan, melanggar otoritas Allah, Tuhan langsung menghukumnya di tempat. Sudah dia melanggar, dia juga marah dan emosi dan kesal, saudara-saudara. Berarti dia merasa dirinya in power, I'm in charge gitu loh, saudara. Tetapi ketika kita melawan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang Tuhan kirim dalam hidup kita, kita menjadi marah, kita menjadi kesal, kita menjadi gosip, kita menjadi ini dan sebagainya. Saudara, percayalah, kita tidak akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Saya bersyukur, saya baru tinggal berapa hari ya, 2 hari selama ada menti saya di sini, karena dia menganggap saya ini ibu rohani, mentornya, spiritual mothernya begitu. Nah, beberapa bulan dia tinggal dalam pemimpin yang lainnya. Di dalam pemimpin yang lainnya itu dia strict dan strength gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan membebaskan dia. Ya, membebaskan dia. Saya juga udah merasa pada waktu itu this is not her place gitu loh. Ini adalah bukan tempat dia. Tetapi oleh waktunya Tuhan, pada akhirnya Tuhan bebaskan dia dari pemimpinnya pada saat itu. Pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, waktu saya tanya, dia tidak menjadi kepahitan. Orang-orang lain pahit, saudara-saudara. Malahan dia melayani orang-orang yang kepahitan daripada pemimpin dia sebelumnya, begitu saudara. Dan saudara, di situ saya bangga, dan saya di sini this is God. Ini adalah karakter daripada Tuhan yang mesti dimiliki oleh banyak anak-anak Tuhan, begitu ya. Yaitu sekalipun dia dipimpin oleh pemimpin mentor yang strength, mungkin seperti Pak Saulus, kayak Saulus kepada Daud gitu ya. Tetapi Daud
tidak pernah sama sekali memburukkan, menjelekkan atau bahkan melawan gitu loh saudara. Dia selalu menganggap, menjunjung tinggi kehormatannya. Dan oleh karena itu Tuhan mendapatkan perkenanan. Nah setelah menti saya ini keluar dari pemimpin sebelumnya, akhirnya Tuhan promosikan dia saudara ke tempat yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Dan kami bisa berkumpul kembali saudara-saudara. Dulu pada waktu dia di tempat sana, saya rasa seperti kami terpisah begitu. Sekarang bisa berkumpul lagi. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, karakter yang baik akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Karakter itu bukan hanya untuk hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan untuk orang lain juga. Kita perlu pelihara saudara-saudara, ya. Nah, lihat Raja Uzia, bagaimana dia menganggap remeh, bagaimana dia begitu marah, padahal imam-imam itu mengatakan apa yang benar kepada dia, tetapi dia menganggap remeh. Akhirnya Tuhan menghukumnya, saudara-saudara. Di tempat saat itu juga, di bait suci itu juga, saudara-saudara, di rumah Tuhan itu juga, dia ditimpakan dengan kusta. Saya jadi ingat Harun dan Miriam, saudara-saudara, ketika mereka menggosipin si Musa, akhirnya Tuhan sendiri yang melawan mereka. Mereka menjadi ditimpa penyakit kusta. Nah saudara, saya jadi ingat firman Tuhan, janganlah engkau menjamah orang-orang yang kuurapi, orang-orang yang diurapin Tuhan gitu ya saudara. Kita mesti berhati-hati bagaimana kita harus memperhatikan atau bersikap terhadap orang-orang yang diurapin Tuhan, apalagi pemimpin kita, saudara-saudara ya. Berhati-hati karena apa? Manusia mungkin gak melihat, tapi Tuhan melihat kita ya saudara. Nah, dan iblis juga memperhatikan kita. Bukan juga orang lain saja, bukan cuma Tuhan, tapi iblis juga, saudara-saudara. Saudara, akhirnya Raja Uzia, Imam Azaria, kita baca ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ketika kita melawan orang yang diurapi Tuhan, kita sebenarnya mengundang tulah yang datang daripada Tuhan sendiri. Seperti yang kita lihat ini, saudara-saudara. Ya, nah, akhirnya apa? Dia dihina. Tidak saja Tuhan menghina dia, tetapi saudara, dia diusir dari rumah Tuhan. Saudara-saudara, gak enak kan rasanya diusir dari rumah Tuhan? Yang tadinya dia mau memimpin di sana, yang tadinya dia mau ngambil alih, yang tadinya dia mau mengambil ke otoritasan yang ada di sana, malah dia cepat-cepat diusir dari sana. Dia sendiri pun saudara tahu bahwa itu adalah hal yang tidak kudus untuk bagi seorang kusta berada di dalam rumah Tuhan. Makanya dia pun sendiri saudara tergesa-gesa melarikan diri keluar dari hadirat Tuhan, keluar daripada rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan di ayat 20, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Enggak cuma saja itu saudara, dia juga saudara diasingkan. Dia tidak bisa datang juga ke dalam rumah Tuhan, karena biasanya seorang raja bisa datang ke dalam rumah Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk beribadah. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya dia tidak saja disingkirkan dari rumah Tuhan, tetapi juga saudara, dia disingkirkan dari rakyatnya. Dia disingkirkan daripada masyarakatnya. Dia tinggal dalam kesepian, kesunyian, loneliness, keterasingan. Saudara-saudara, Tuhan mengasingkan dia. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Jadi tidak saja dari istana dia dikucilkan, tetapi juga dari rumah Tuhan. Artinya apa? Tuhan menjauhkan diri dari dia. Dia tidak mendapatkan lagi perkenanan daripada Tuhan. Saudara, hal yang paling buruk yang kita terima daripada Tuhan adalah ketika Tuhan katakan menjauhlah daripadaku. Hai engkau pembuat semua kejahatan. Sebab bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Saudara, jangan sampai kita dikucilkan dari hadirat Tuhan.
Jangan sampai Tuhan menjauhkan diri daripada kita. Oleh karena apa? Kita telah melanggar otoritas Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghormati tatanan ilahi yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kita melanggar batas. Kita tidak mau hormat. Kita tidak mau taat. Kita degil hati. Kita sombong hati, tinggi hati. Kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau kita tidak mau merendahkan diri di hadapan manusia, kalau kita tidak mau tunduk pada otoritas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, maka saudara, kita menjauhkan perkenanan Tuhan dari dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan, kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi pemimpin yang sempurna itu adalah ketika saudara melihat seseorang mengasihi saudara dengan seseorang dipenuhi dengan kasih Tuhan, ya, unconditional, mengasihi kita dengan unconditional. Kesempurnaan itu dilihat bukan daripada kehebatan cara pemimpin, kepiawaian dalam berbicara, ya, ada kekayaan yang hebat, tetapi dilihat daripada kasih. Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang kasih. Apa yang ada di dalam Bapa? Yaitu Dia adalah kasih. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi sempurna di dalam kasih. Itu sebabnya kita harus cari pemimpin bukan yang hebat-hebat secara jasmani atau apa, tapi kita harus cari pemimpin yang hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Supaya apa, saudara? Semua nubuat, semua karunia, semua ini akan berakhir. Tetapi saudara, yang tinggal adalah kasih. Carilah pemimpin yang hidup di dalam kasih, yang sempurna di dalam kasih. Carilah pemimpin, saudara-saudara, yang mengasihi saudara unconditional. Ini akan membuat saudara menjadi orang tidak lebih daripada gurumu juga. Kalau saudara memiliki pendeta yang hidup dalam kasih, mengasihi engkau unconditional, maka engkau pun menjadi orang-orang yang bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Amin, saudara-saudara. Saudara, mari kita melakukan pelayanan kita, assignment kita, tugas kita yang daripada Tuhan, baik yang diberikan melalui otoritas dunia, otoritas manusia, ya, pemimpin-pemimpin rohani kita. Mari saudara, kita memulainya dengan memulainya dengan roh, dan kita juga mengakhirinya dengan roh. Jangan sampai saudara kita memulainya dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging seperti Saul, saudara-saudara, ya, karena ketidaktaatannya, ketidaktundukannya kepada spiritual leadernya yaitu Samuel. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya. Tuhan mengusir dia dan memutuskan perkenanannya, saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Membuka kesempatan bagi iblis untuk merasukinya, saudara-saudara. Saudara, saya akan tutup di dalam firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 3. Dan adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 3 ayat 3. Ya, saudara, jangan sampai kita mengakhiri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Amin, saudara. Dan sebab Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara, ketaatan lebih baik daripada korban-korban persembahan kita. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, lihat bagaimana karena kecongkakan, ketinggian hatinya, Tuhan menentang dia dan menulahkannya dengan hukuman kehinaan, yaitu dengan kusta, saudara-saudara. Tetapi saudara, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kita lihat bagaimana Musa yang rendah hati diangkat Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang Daud, ya saudara. Tuhan mengangkat Daud, saudara-saudara, yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang berarti bagi bangsanya dan bagi keluarganya, saudara.
Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Ini adalah yang Tuhan sampaikan kepada si Saul, saudara-saudara. Karena dia mendurhaka kepada pemimpin, mendurhaka kepada otoritasnya Tuhan. Akhirnya saudara, secara tidak langsung dia juga mendurhaka kepada Tuhan. Manusia, di ayat Yesaya 5 ayat 15, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, dan orang-orang yang sombong akan direndahkan. Saudara, mari saudara kita akan kembali lagi bertanya kepada diri kita, agar sebagaimanapun hebatnya, tingginya Tuhan mengangkat kita, tetapi kita adalah tetap menjaga hati kita, agar kita tetap rendah hati, agar kita tetap mengasihi, agar kita tetap tunduk taat kepada otoritas Tuhan dalam hidup kita, kepada tatanan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena penundukan kita kepada otoritas yang Tuhan berikan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah foreshadow atau simbol atau bukti daripada penundukan kita kepada Tuhan kita yang tidak kelihatan. Amin. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat melayani. Tetaplah giat bekerja, tetaplah berdoa. Waktunya akan tiba di mana engkau akan menabur dengan air mata, tetapi engkau akan menuai dengan sukacita. Dan kita akan bersorak-sorai dan kita pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Saya harus terbang, sudah pas jam 12.30. Tuhan memberkati. Bye-bye.